sharing aja. Saya akan sharing tentang perpuluhan, ya gitu. Nah, apa yang saya sharing ini bukanlah sebuah maksudnya untuk sebuah serangan untuk sebuah gereja apa ataupun untuk oh ini doktrin harus diikuti gitu ya. Tapi apa yang saya sharingkan ini adalah menurut saya seperti itu, gitu ya, gitu. Jadi kalau ada yang nggak setuju ya jangan diambil, gitu ya, gitu. Kalau ada yang setuju, yes, nah, gitu ya, gitu. Ya, dasarnya ada, judulnya adalah perpuluhan. Biasanya kalau didengar kata perpuluhan, ini adalah kata-kata yang sangat-sangat sensitif, ya, gitu. Ada yang pro, ada yang kontra, ya, gitu ya. Apalagi kalau yang kontra begitu dengar pertama aja langsung dia keluar, gitu ya. Ya semoga nggak ada yang keluar sini ya. Bro Ferry tolong dikunci gitu ya. Nah, kita buka dulu persepuluhan di zaman Abraham ya, dalam kisah Kejadian 14 ayat yang ke-16 sampai ke 24. Tapi saya nggak bacakan di sini, kalau bacakan nanti terlalu panjang. Jadi sesi saya pendek saja. Mungkin nanti kita akan banyak melakukan tanya jawab ya, gitu. Karena kalau sesi perpuluhan ini enak untuk dipotong kita buat tanya jawab ya, bisa nambah ya. Jadi di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-16 sampai ke-24 dikatakan begini. Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan para sekutu-sekutunya ya. Jadi Kedorlaomer ini bersama sekutunya itu menyerang kota Sodom dan sekitarnya ya. Kota Sodom dan sekitarnya, di mana di Sodom itu ada Lot yang keponakannya dari Abraham. Raja Sodom dan sekutunya melakukan perlawanan terhadap Kedorlaomer ya. Akhirnya Raja Sodom kalah. Raja Sodom kalah, semuanya diangkut sama musuhnya, termasuk Lot dan keluarganya. Sampai akhirnya berita ini sampailah kepada Abraham. Kemudian Abraham dengan pasukannya, orang-orang yang berperang, mereka pergi. Ya, mereka pergi berperang melawan Kedorlaomer dan para sekutunya. Singkat ceritanya, Kedorlaomer kalah. Kemudian Abraham menjarah atau mengambil kembali apa yang sudah dijarah oleh warga Kedorlaomer dan teman-temannya dan para sekutunya, termasuk Lot dibawa kembali. Nah, di dalam perjalanan pulang, Abraham waktu itu namanya masih Abram, yang ketemu dengan Melkisedek Raja Salem. Kemudian Melkisedek Raja Salem ini memberkati Abram. Nah, ketika selesai memberkati Abram, Abram memberikan 10% dari apa yang menjadi hasil rampasannya. 10/10 dari hasil rampasannya dikasih kepada Melkisedek. Setelah itu Abram membawa 90%-nya pulang ke Sodom. Kemudian dia disambut oleh Raja Sodom. Raja Sodom bilang kepada Abram begini, kembalikan orang-orangku, hasil rampasannya boleh kau bawa. Tapi Abram bilang dia akan kembalikan semuanya. Jadi 90% itu dikembalikan kepada Raja Sodom dan para sekutunya. Jadi Abram tidak ambil sama sekali. Nah, persepuluhan yang diberikan oleh Abram kepada Melkisedek itu hanya terjadi pada saat itu saja. Hanya satu kali saja. Dan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kita tidak menemukan Abraham membayar perpuluhan setelah itu. Dan itu pun apa yang dikasih kepada Melkisedek itu adalah hasil rampasan. Jadi jelas ayat ini tidak bisa kita jadikan acuan atau aturan di dalam gereja untuk memungut perpuluhan. Mungkin sejelas dulu ya. Makanya ini juga jangan dipakai, ya gitu. Dan yang kedua adalah persepuluhan Yakub, yang Kejadian 28 ayat 12 sampai 22. Saya catat di situ, Yakub bermimpi di bumi ada tangga yang ujungnya menuju langit. Dan malaikat-malaikat Allah naik turun tangga itu. Dan Yakub sadar bahwa Tuhan hadir di situ. Ada Tuhan di situ. Kemudian setelah bangun, Yakub lalu bernasar. Ya,
dia katakan begini, jika Allah menyertai dan melindungi dia sehingga dia bisa kembali ke rumah ayahnya dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahnya, dan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, Yakub akan persembahkan sepersepuluhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, ketika itu Yakub sedang tidur, dia bermimpi ada tangga dari bumi yang menuju ke langit, dan malaikat Tuhan naik turun di situ. Nah, ketika bangun, oh dia tahu ini roh apa Tuhan ada di sini. Kemudian dia bernasar, Tuhan, kalau misalnya Tuhan lindungi aku, waktu itu dia mau kembali ke rumah ayahnya. Nah, kemudian Yakub bernasar, Tuhan, jika Tuhan Allah melindungi aku, menyertai aku dalam perjalanan pulangku, sampai aku selamat di rumah ayahku, maka Engkau akan menjadikan Tuhan. Bayangkan kalau ayat ini kita jadikan satu ukuran untuk membayar sebuah perpuluhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati usaha saya, Tuhan, kalau Tuhan berkati usaha saya sehingga melimpah, pekerjaan saya supaya saya melimpah, maka Engkau akan menjadikan Tuhan. Engkau akan menjadikan Allahku. Bayangkan berapa banyak orang yang akan kecewa ketika kehidupan mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak akan menjadikan Tuhan sebagai Allah. Makanya ayat ini juga kita nggak bisa pakai sebagai ukuran untuk memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi Yakub itu bernegosiasi sama Tuhan. Siapa Yakub sehingga dia berani bernegosiasi sama Tuhan? Tuhan, kalau kau lindungi aku jadikan kau Tuhan. Kalau aku jadikan kau Allahku, dan aku akan berikan 1/10 dari setiap yang aku peroleh. Sekali lagi saya katakan, bagaimana kehidupan kekristenan kita kalau itu kita jadikan ukuran untuk memberi. Kita jadikan satu ukuran untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kedua ayat tadi, persembahan Abraham maupun Yakub, persepuluhan Abraham maupun Yakub, kita tidak bisa jadikan landasan. Makanya ayat ini jarang sekali dijadikan ukuran di dalam sebuah gereja. Ayat istilahnya ini, ada ayat sakti. Ya, ayat sakti yang dipakai untuk mengumpulkan kekayaan bagi gereja. Makanya saya bilang saya tidak berbicara tentang gereja yang mana. Tapi ini menurut pendapat saya. Karena di belakang birokrasi ya. Next selanjutnya, bagaimana perpuluhan menurut hukum Musa? Nah, di sini baru ada hukum Musa. Di sini baru Tuhan mengatur bagaimana sebuah perpuluhan itu harus diberikan. Dalam Bilangan 18 ayat 21 ya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju kepada tanah Kanaan. 40 tahun lamanya mereka berjalan, berputar-putar di padang gurun, sampai akhirnya mereka sampailah ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan Tuhan membagi tanah pada setiap suku. Bangsa Israel ada 12 suku. Tapi yang dibagi hanya kepada 11 suku saja. Suku Lewi tidak mendapat bagian tanah. Oleh sebab itu, ya di dalam Bilangan 18 ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman
tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Maksudnya suku Lewi tidak akan mendapat tanah di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Karena Tuhan punya maksud tertentu, Tuhan punya tujuan tertentu untuk suku Lewi. Jadi suku Lewi ini tugasnya mereka adalah tugasnya di bait Allah. Mereka harus merawat bait Allah, harus melayani umat ketika mereka mau mempersembahkan korban bakaran. Nanti ada banyak korban bakaran, ada banyak persembahan korban di dalam Taurat. Nah, itu dilayani oleh suku Lewi. Makanya suku Lewi tidak mendapat tanah, tidak mendapat bagian di dalam tanah Kanaan. Oleh sebab itu setiap suku dari bangsa Israel wajib memberikan 1/10-nya kepada suku Lewi. Inilah dasarnya kenapa di zaman Musa itu diatur seperti itu. Mulai ada yang namanya perpuluhan, persepuluhan bangsa Lewi, tugas mereka di bait Allah. Jadi mereka tidak bekerja sama sekali. Mereka tidak bekerja. Mereka hanya melayani di bait Allah. Dari mana mereka makan? Dari mana keluarga mereka makan? Semuanya dari persembahan 1/10 yang diberikan oleh 11 suku yang lain. Ini juga jarang disinggung sebagai ayat di dalam ayat sakti di dalam sebuah gereja. Ya, gereja yang enggak semua gereja ya. Enggak semua gereja, tapi ada beberapa yang memang menjadikan ini sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri. Apa yang ada di dalam hukum Musa tentang persepuluhan ini, apakah masih sangat relevan nggak sih? Gitu ya, nanti kita bahas ya. Jadi gini, teks berikutnya, apa yang diberikan oleh bangsa Israel sebagai perpuluhan kepada orang Lewi. Nah, ini juga penting ya. Kalau kita lihat apa yang diberikan oleh bangsa Israel sebagai persepuluhan kepada orang Lewi, Imamat 27 ayatnya ke-30 sampai ke-32. Ya, udah ada di situ ya. Jadi dikatakan ini, demikian juga segala persembahan 10 dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jika seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seberapa? 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari sapi, lembu, dan atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang 10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi dikatakan di dalam imamat ini, diatur dalam imamat ini, yang menjadi persembahan persepuluhan bagi suku Lewi adalah segala hasil tanah. Segala hasil tanah, baik itu hasil pertanian, baik itu hasil perkebunan, jadi harus dibawa 1/10-nya kepada bangsa Lewi, supaya bangsa Lewi ada makanan, supaya bangsa Lewi bisa menghidupi keluarganya. Jadi segala yang dihasilkan dari tanah itu harus diberikan 10%. Kalau tidak diberikan dalam bentuk barang, maka harus ditambah berapa? 1/5. Jadi kalau misalnya hasil pertanian itu, hasil perkebunan itu dijual, dijadikan uang, mereka harus tambah 1/5 dari 20%-nya. Artinya perpuluhan itu menjadi berapa? Menjadi 12%. Menjadi 12%. Ya. Terus apa lagi yang diberikan? Ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari apa? Sapi, lembu, kambing, domba. Jadi jelas dikatakan di sini. Yang pertama, persepuluhan harus diberikan dari hasil bumi.
Yang kedua, dari ternak, karena ternak makan hasil bumi. Apakah zaman itu tidak ada para nelayan? Ada nggak kira-kira? Pak Cecep ada nggak? Saya nggak ada. Kalau nelayan ada. Pada masa itu, apakah pekerjaan mereka hanya cocok tanam dan berburu atau berternak? Tidak. Pasti ada nelayan, pasti ada yang kerja upahan. Gitu. Kenapa nggak dibahas di dalam perjanjian lama? Kalau misalnya memang wajib semua membayar 1/10 dari segala penghasilan, saya mau bilang begini, para nelayan juga akan dicatat membayar setiap hasil tangkapan mereka. Mereka juga harus membayar setiap upah yang mereka terima, hasil mungkin mereka sebagai buruh bukan pabrik, mungkin bukan pabrik ya, buruh di pertanian gitu ya, gitu. Orang-orang upahan juga harus membayar, tapi dikatakan di dalam hukum Taurat atau hukum Musa, kalau kita bicara hukum Taurat itu agak-agak apa ya? Hukum Taurat itu sebenarnya kalau kita bilang hukum Taurat 10 perintah ya berat gitu ya. Kalau kita bilang hukum Taurat, orang bilangnya apa? Kejadian ada 5 gitu ya. 5 kitab Musa. Ya. Nah, hukum Taurat masih ada hukum yang dia ketika Musa ya, ketika itu masa itu dipimpin oleh Musa, makanya harus ada hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi boleh dikatakan di sini, ditambahkan lagi ayat yang ke-30 sampai 32 tadi ya. Demikianlah. Jadi saya highlight di sini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun mestinya harusnya panjang ya di sini, maupun dari buah pohon-pohonannya yang di ayat 30. Ya, ini kurang panjang sedikit. Jadi kesimpulannya begini, persembahan persepuluhan terdiri dari tanah, yaitu hasil dari tanah, benih, buah, termasuk anggur dan minyak, lembu, sapi, kambing, dan domba. Jadi jelas dalam imamat dikatakan itulah persembahan persepuluhan yang diberikan kepada suku Lewi. Jadi ini asal muasal dari persembahan persepuluhan. Tetapi ayat-ayat ini jarang kita dengar ketika ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang persepuluhan. Banyak kan mereka ambil dari mana? Dari buku selanjutnya, apakah persepuluhan pada zaman Musa relevan dengan keadaan pada saat ini? Ini yang sering menjadi banyak pertanyaan kita. Dan mungkin dari beberapa kita ada yang bertanya kan, apakah persepuluhan itu saya perlu nggak sih sekarang ini bayar persepuluhan? Ya. Saya perlu nggak sih menurut yang dalam zaman Musa ajarkan? Apa yang kita hasilkan kita berikan 1/10. Apakah ini masih relevan hukum Taurat dengan zaman sekarang? Ayat yang sering dipakai di dalam perpuluhan adalah Malayaki 3 ayat yang 10. Inilah ayat yang sering kali dipakai untuk memberikan perpuluhan. Malayaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ini sering sekali dan kadang-kadang ayat ini dipakailah untuk menjadi sebuah hukum di dalam gereja. Saya bilang di dalam gereja, bukan dalam firman Tuhan. Ayat ini sering dipakai sebagai apa? Sebagai hukum atau aturan di dalam sebuah gereja. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip memaksa jemaat untuk memberikan persepuluhan. Kita lihat dulu. Jadi sebelum kita mengartikan Malayaki 3 ayat 10, kita harus lihat dulu Malayaki pasal 1-nya. Jadi kita
tidak ada serta-merta, oh ayat ini kita jadikan satu acuan. Ya. Kita lihat dulu konteks pada masa itu. Ketika masa itu bangsa Israel baru pulang dari pembuangan. Mereka baru pulang dari pembuangan. Bait Allah sudah didirikan. Waktu itu pada zaman Esra dan Nehemia mendirikan bait Allah kembali dari pembuangan. Nah, ketika bait Allah itu sudah ada, pada masa itu masih dalam masa chaos. Bangsa Israel baru pulang dari pembuangan. Ya. Mereka masih ribut masalah urusan perut dulu. Mereka masih, wah ini mau makan bagaimana nih seperti itu. Jadi apa yang mereka lakukan itu, ketika mereka dikembalikan Tuhan, mereka tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu dengan memelihara bait Allah. Orang Lewi tidak lagi dikasih persepuluhan oleh mereka. Sehingga orang Lewi kalau nggak dikasih makan, mereka harus mencari makan. Jadi pada masa itu orang Lewi karena perpuluhan tidak diberikan, mereka itu akhirnya banyak yang kembali bekerja di ladang. Mereka bekerja supaya keluarganya bisa makan. Dan kalaupun ada persembahan yang diberikan, persembahan persepuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel, itu pun persembahan yang cacat. Padahal firman Tuhan bilang dari setiap yang ke-10 itu harus diberikan. Misalnya nih, kambing melahirkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 ini mesti diberikan kepada orang Lewi. Tapi bangsa Israel tidak melakukan seperti itu. Yang cacat, yang buta dia kasih. Makanya di bawah saya tulis begini. Pada masa itu bangsa Israel menipu Allah dengan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dari binatang yang cacat atau korban yang tidak sempurna, asal-asalan. Mereka tidak menghargai Tuhan dan mereka cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi waktu itu suku Lewi akhirnya tidak lagi merawat bait Allah. Makanya Tuhan sedang marah. Malaikat 3 ayat 10 Tuhan lagi marah. Tuhan lagi marah karena bait Allah tidak dirawat. Makanya di ayat 10 ini dikatakan bawa kembali segala perpuluhan yang terbaik ke dalam bait Allah. Orang Lewi harus kembali ke dalam bait Allah. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Maksudnya ini adalah untuk orang-orang pada masa itu. Tapi anehnya ayat ini seringkali dipakai untuk menekan jemaat memberikan perpuluhan wajib. Pernah ada satu kali ya, kita habis ngadakan camp. Padahal camp itu tidak bicara soal persepuluhan gitu ya. Terus ada peserta camp itu akhirnya dia telepon saya. Dia telepon saya, dia telepon. Terus dia tanya begini, Pak, saya tuh beberapa minggu yang lalu saya dengar tentang persepuluhan, Pak, dari Merah ketiga ayat 10. Setelah dengar itu, saya jadi berpikir gitu ya, saya ini dosa berat karena saya nggak pernah kasih persepuluhan gitu. Nah, karena adanya ayat itu, karena dari itu saya jadi kepikiran terus. Saya selama ini nggak kasih. Nah, dia tanya saya, menurut Bapak bagaimana? Ya, nah ini akan saya bahas nanti ya. Nah, ayat ini kalau misalnya begini ya, kalau misalnya dikatakan yang saya merahkan, apakah aku tidak berhenti bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Seringkali setelah diintimidasi dikasih pengharapan. Ujilah aku, Tuhan pasti akan bukakan tingkap-tingkap.
Tuhan pasti akan memberkati engkau. Berkat di sini bukan hanya bicara soal materi, tapi berkat sini bicara soal bagaimana hadirat Allah kembali kepada bangsa Israel yang tadinya mereka melenceng karena tidak memelihara bait Allah. Kalau kita mau jujur, kita lihat lagi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbedaan supaya ada persediaan makanan di mana? Di rumahku, kata Tuhan. Dulu rumah Tuhan, bait Allah adalah rumah Tuhan. Makanya perpuluhan itu dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Sekarang bait Allah mana? Di mana bait Allah? Sejak Kristus mati di kayu salib, bait Allah terbelah. Bait Allah adalah kita sendiri. Ini adalah rumah. Rumah Tuhan artinya apa? Rumah di mana Tuhan ada. Rumah Baperi adalah rumah di mana Baperi ada. Jadi kemana sekarang kita membawa persembahan-persepuluhan kita? Supaya ada persediaan makanan di rumah. Kita bahas lebih lanjut lagi di dalam Matius 23 ayat 23. Ini bicara soal perjanjian baru, bicara soal persepuluhan di dalam perjanjian baru. Ya tadi di dalam perjanjian lama. Ya di dalam perjanjian lama, ayat yang sering dipakai adalah Malaki 3 ayat 10. Sekarang dari perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Matius 23 ayat 23, ayat ini juga sering dipakai oleh beberapa hamba Tuhan untuk mewajibkan memberi persembahan persepuluhan. Saya bicara begini ini bukan saya ngajarin nggak boleh memberi persepuluhan ya. Gitu. Ya nanti bilang, wih asik, orang enak nih. Gue mau ke haji aja dah. Ada gitu ya. Dikatakan di dalam Matius 23 ayat yang ke-23 ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, ada semanis dan jinten kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa kalau kita baca yang satu jangan, yang satu harus dilakukan. Artinya perpuluhan itu harus dilakukan. Betul ya? Kan kalau kita ambil pengertiannya kan seperti itu. Jadi ya. Nah ini sering dipakai. Ini sering dipakai untuk mewajibkan setiap orang membayar perpuluhan. Bukan membayar sih ya, mengembalikan persepuluhan. Karena apa yang milik kita semuanya punya Tuhan, gitu ya. Tapi mereka lupa, ya. Mereka lupa, ya. Kalau ayat ini dipakai untuk mengadakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk membayar sebuah persepuluhan, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Di dalam hukum Taurat itu, dalam hukum Musa itu banyak sekali aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi kalau mau fair begini, oke kalau perpuluhan memang kita diwajibkan membayar, berarti kita juga harus ada korban bakaran. Bagaimana dengan korban bakaran? Bagaimana dengan korban sajian? Ada 5 korban di dalam perjanjian lama. Korban penebus salah, korban keselamatan, itu ayat-ayatnya udah saya catat. Larangan makan babi, nah lo. Ini kan bangsa Israel nggak boleh makan babi loh. Itu kan celaka kita ya, nanti babi hilang dari Indonesia. Kalau memang aturan di dalam perjanjian lama tentang perpuluhan harus dipenuhi, berarti seluruh hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama harus diikuti juga. Jangan cuma enak ambil yang satu, ambil yang enaknya aja, yang gak enak mau diambil. Ini nggak fair menurut saya, gitu. Persembahan itu, persembahan persepuluhan itu sebenarnya banyak ya. Ada persembahan yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun.
Kalau kita baca lebih detail nanti di dalam perjanjian lama, kita akan ketemu dengan yang namanya tahun Sabat. Tahun Sabat di mana tahun ke-7 orang Israel tidak bercocok tanam, mereka tidak boleh bekerja. Jadi tidak ada persembahan yang diberikan. Karena bangsa Israel memberikan persembahan berdasarkan hasil panen, biasanya setahun 2 kali. Belum lagi kalau bicara soal tahun Yobel. Tahun Yobel, tahun ke-50. Tahun ke-50 apa yang dibeli harus dikembalikan. Karena Tuhan berfirman di dalam Alkitab bahwa tanah yang diberikan kepada setiap suku itu milik suku itu selama-lamanya. Makanya ada tahun Yobel. Apa yang dibeli harus dikembalikan. Coba bayangkan kalau ayat ini semua kita pakai, berapa banyak aset yang harus dikembalikan. Berarti harus dikembalikan nanti kepada pemilik tahun Yobel. Jadi Matius 23 ayat 23 ini juga mendapat penekanan dari Tuhan Yesus bahwa keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu lebih penting daripada persembahan persepuluhan. Ditekankan di situ belas kasihan, keadilan, kesetiaan jauh lebih penting daripada persembahan persepuluhan yang diberikan oleh para ahli Taurat, orang Farisi. Makanya Tuhan bilang, celakalah kamu. Sebenarnya Tuhan pengen bilang begini nih, selasi ada semuanya jimat itu barang-barang yang murah. Kamu kasih yang murah aja kamu berkoar-koar, dia bilang gitu loh. Makanya celakalah kamu. Kepada orang-orang Farisi. Gak fair kalau kita hanya ambil yang enaknya, yang gak enaknya kita gak ambil. Betul gak, teman-teman? Nah, sekarang saya mau masuk ke prioritas dalam memberi. Prioritas dalam memberi. Yang pertama, kita harus memberi kepada siapa? Kepada keluarga inti. Kepada keluarga inti. Ada beberapa pengajaran yang saya dapat. Yang pertama harus beri apa? Memberi kepada persepuluhan. Itu banyak ditekankan di beberapa gereja. Saya nggak bilang semua gereja. Mungkin dalam sebuah gereja juga enggak semua hamba Tuhan seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Pertama, berikanlah kepada keluarga inti. Markus 10 ayat ke-7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disambung dengan Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya suami dan istri menjadi satu dan harus menghidupi keluarga. Coba bayangkan kita memberikan persembahan persepuluhan ke gereja 10%, keluar kita kekurangan makan. Masuk di akal nggak? Yang harus diberi makan adalah keluarga inti terlebih dahulu. Sekali lagi ini menurut saya, ya. Kalau menurut gereja lain apa-apa, ini menurut saya. Keluarga inti, suami, istri, anak-anak, itulah yang harus dipenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Ini prioritas di dalam memberi. Jangan sampai kita memberi persepuluhan keluarga kita menjadi kekurangan. Ini penting. Bagaimana kita, kalau suami sebagai seorang kepala rumah tangga mencari nafkah, bagaimana dia memenuhi kebutuhan keluarganya, bagaimana dia menyediakan segala yang diperlukan oleh istri dan anak-anaknya. Ini jauh lebih penting daripada kebutuhan yang kau berikan. Prioritas yang kedua, nanti kita banyak tanya jawab ya. Prioritas yang kedua adalah orang tua. Matius 15 pasal yang ketiga sampai ke 9 ini panjang ya, gitu. Tetapi
Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang membutuhkan ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Ya, yang saya warna merah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Kacau nggak kalau kita udah memberikan persetujuan, kita udah tak perlu lagi menghormati ayah ibu. Artinya apa? Ayah dan orang tua kita mau marah juga berulang. Makanya Tuhan marah di sini. Hai orang-orang munafik, ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan aja marah sama orang-orang yang mengajarkan. Tuhan bilang gini kepada artinya gini, kita kalau sudah memberi perpuluhan sampai kapunya lagi, kita nggak perlu membiarkan orang tua kita. Padahal firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa orang tua menjadi prioritas juga bagi Tuhan? Kalau kita lihat 10 perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu, ada perintah berapa? Keberapa? Kelima. Sebelum bunuh, berzina, segala macam, Tuhan tempatkan di perintah yang kelima. Itu artinya apa? Orang tua penting bagi kita. Orang tua penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita wajib memelihara orang tua kita. Amin. Amin. Kita wajib. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak yang cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Artinya anak-anak itu harus memperhatikan orang tuanya, harus memperhatikan neneknya, kakeknya, orang-orang tua. Yang dimana mereka sudah gak bisa mencari kerja, dimana mereka sudah tidak berpenghasilan. Gak semua orang tua seperti itu, ya. Tapi kalau ada orang tua yang seperti itu, dan kebetulan itu adalah orang tua kita harus lakukan itu, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bagus banget kalau ada orang tua yang bisa mandiri di masa tua. Tapi kalau misalnya nggak bisa, bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, prioritas dalam memberi kepada sanak saudara atau adik kakak. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari yang tidak beriman. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, adik kakak kita, ada yang menderita sampai nggak bisa makan, dan kita lebih menyebabkan persetujuan kehadiran kita murtad lebih daripada orang yang tidak beriman. Satu Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam hati? Ayat ini jelas mengajarkan kita prioritas apa yang harus kita dahulukan. Sekali lagi saya nggak mengajarkan nggak boleh beri perpuluhan kepada gereja, ya. Supaya ini kita mengerti apa sih yang menjadi prioritas kita.
di dalam mengatur keuangan kita. Jangan sampai kita terintimidasi. Seperti yang orang yang saya, dia terintimidasi. Dia terintimidasi dengan perburuan. Padahal untuk hidupnya aja dia kadang-kadang pun harus pinjam di akhir bulan. Karena banyak hamba Tuhan yang saya bilang hanya menggunakan satu ayat itu menyakiti ayat 10. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, maka berlahap akan memakan semua hasil usahamu. Kalau kamu nggak beri perpuluhan, kamu nggak akan diberkati. Kalau kamu nggak beri perpuluhan, kamu nggak akan punya anak. Menurut saya itu ngaco. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang-orang miskin. Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Di sini saya nggak baca semua. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya dari ayat 17 saja, ayat 15 saja. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak untuk pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Jadi ketika itu Yesus sengaja pergi ke tempat yang terpencil. Yesus pergi ke tempat terpencil untuk mengajar banyak orang. Jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki. Belum kita bandingkan perempuan dan anak-anak. Jadi ya. Ketika hari menjelang malam, murid-muridnya bilang begini, Yesus, ini udah malam loh, dan ini tempatnya sepi. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu bahwa tempat itu sepi? Tahu, tempat itu sepi. Apakah Yesus nggak tahu bahwa itu udah malam? Tahu. Kalau kita sering mendengar mujizat ini, Yesus memberi makan 5.000 orang, yang menjadi fokus daripada kita selama ini adalah sisa 12 bakul. Orang-orang selalu membuat sisa 12 bakul, sisa 12 bakul. Padahal ada sisi lain yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Boleh nggak sih orang Kristen mengharapkan mujizat? Menurut Bapak Ibu gimana? Boleh nggak sih? Boleh, ya. Mujizat itu anugerah loh ya, gitu. Nggak salah kalau kita bilang, wah susahnya 12 bakul, ya. 5 roti dan 2 ikan, ya. Sisanya 12 bakul, wow udah siap segala macam. Tapi ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, ya, di ayatnya yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus mengajarkan kita harus memberi mereka makan. Berilah makan kepada orang-orang yang memang perlu memberi makan. Makanya kenapa saya istilahnya bergabung dalam CMC hal-hal jiwa ini. Seminggu 2 kali, 3 kali ya, ya. Kasih makan. Karena visinya jelas di sini. Yesus bilang kamu yang harus beri mereka makan. Ketika mereka butuh makan, kamu harus memberi. Berapa banyak gereja yang punya uang miliaran atau triliunan di dalam rekeningnya? Berapa banyak gereja yang punya gedung miliaran, puluhan sampai ratusan miliar, tapi tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan maaf ya, ketika jemaat yang nanti itu meninggal itu sampai nggak tahu. Padahal Yesus bilang kamu harus beri mereka makan. Yang kelima, barulah ke gereja.
Gereja di mana kita bertumbuh. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena apa? Terpaksaan. Banyak jemaat yang terpaksa memberikan persepuluhan karena adanya intimidasi dari beberapa hamba Tuhan, dari beberapa gereja. Kalau nggak kasih persepuluhan, nggak diberkati. Mereka terintimidasi, sehingga apa? Ngasihnya dengan paksa, terpaksa saya ngasih. Padahal Paulus bilang apa? Memberi dengan kerelaan. Rela itu berapa? Bisa 10%, bisa 20%. Bisa 30%. Jadi tidak bicara soal 1/10, tapi bicara soal hati. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau ibadahmu yang sejati, berikanlah 1/10 dari penghasilanmu. Gak ada. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, pernah kita baca di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan tentang perpuluhan kepada murid-muridnya. Dan pernah kita lihat bahwa murid-muridnya membayar perpuluhan. Yesus mau adalah hati. Bahkan ketika ada seorang janda miskin memberikan seluruh yang ada pada dia, Yesus panggil murid-muridnya. Sini kamu semua. Lihat janda miskin itu. Dia memberi cuma dikit ya, cuma 2 peser kalau salah ya. Tapi Yesus bilang apa? Dia memberi lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang-orang lain. Karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia memberikan seluruh hidup. Jadi jelas dikatakan bahwa kita memberi dengan kerelaan hati. Jangan sampai ada paksaan, ada intimidasi dalam hidup kita. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam hal memberi. Saya tinggal sedikit lagi ya. Nah, kenapa sih orang itu biasanya nggak walaupun punya, kadang-kadang orang itu keberatan untuk memberikan sebuah perpuluhan. Gitu. Yang pertama, karena mereka belum mengerti firman Tuhan. Sekali lagi saya tidak melarang orang memberi perpuluhan, bukan persepuluhan. Saya pribadi dan istri setiap bulan kita bayar persepuluhan. Jadi saya nggak anti tentang persepuluhan. Berilah kalau memang kita cukup. Ingat ya, cukup. Jadi kita membantu orang itu bukan sampai berkelimpahan, tapi cukup. Misalnya kita bantu adik kita, kakak kita, cukup. Bantu orang tua kita, cukup. Kita harus bijak di dalam hal berhubungan. Orang nggak mengerti firman, makanya mereka tidak membayar persembahan, perpuluhan. Yang kedua, orang keberatan memberi karena adanya dalam kecurangan di dalam gereja. Mungkin ini dipakai oleh hamba Tuhan dan keluarga. Mungkin dipakai oleh para pengerja-pengerja intinya. Jangan sampai perpuluhan yang diterima oleh gembala menjadi batu sandungan bagi jemaat di dalam hati.
Sebenarnya paling gampang ya, paling gampang kalau kita menilai apakah gereja ini menyimpangkan perpuluhan yang diterima. Gitu. Saya punya beberapa ciri sih, tapi ini menurut saya doang sih ya, gitu ya. Gitu. Yang pertama adalah ketika penyimpangan itu, saya melihat bahwa yang dikhotbahkan selalu tentang berkat-berkat. Nggak salah sih, khotbah berkat nggak salah. Tapi kalau fokusnya hanya berkat jasmani, habis itu ujung-ujungnya ayat ketiga, ayat 10, ya hati-hati. Hati-hati, mungkin di situ akan terjadi penyimpangan. Khotbahnya selalu teori kemakmuran terus. Ujung-ujungnya apa? Apalagi ciri-cirinya? Mungkin yang salah satu yang saya lihat adalah uang gereja, uang jemaat dipakai berbisnis oleh keluarganya. Dengan catatan apa? Nanti kalau untung saya kembalikan. Kalau untung ada nggak di luar sana? Ada. Dipakai oleh bisnis oleh keluarga. Sekali itu keuntungan mereka ambil. Mungkin di situ modal dikembalikan. Kalau rugi, ya sudah. Namanya juga usaha. Hati-hati dengan gereja seperti ini. Yang ketiga, ya, gaya hidup. Bentangannya, mobilnya, rumahnya, anak cucunya, push Amerika semua, full time kebal. Sekali lagi saya tak ngomongin ke gereja mana. Ini hanya pandangan pribadi saya saja. Bukannya nggak boleh sih ya, kalau dia punya uangnya silakan gitu. Tapi kalau dia gaya nggak punya apa-apa, tiba-tiba gereja mau besar, segala macam, anak-anaknya bisa sekolah luar negeri. Pengusaha aja kadang-kadang susah loh sekolah anak luar negeri, apalagi sampai Amerika. Kalau Amerika bukti banyak, Amerika aja mahal sekolah di situ. Lihat gaya hidupnya mereka. Mobil mulai ganti mobil mewah. Untung waktu itu masih naik kulit. Pakai apa? Beli nggak? Bukan. Maksud saya gini ya, bukan mereka nggak boleh menikmati apa yang mereka punya ya. Kalau dia pengusaha ya silakan gitu. Tapi kalau mereka udah pakai uang jemaat, hati-hati, kita salah tempat. Kita salah tempat. Ya, jadi kira-kira itu adalah beberapa hal-hal yang saya perhatikan. Terus pengelolanya biasanya, kalau yang mau mikir, bagian keuangannya bukan dari keluarga besar. Harus ada tenaga profesional yang audit, dan mereka harus bisa memberikan laporan keuangan mereka. Jadi audit. Yang nggak semua kita setel, kerja berapa lu gitu, nggak bisa. Maksudnya tetap ada laporannya yang harus diketahui mungkin oleh beberapa orang yang layak untuk mengetahui gitu. Tapi selama ini berapa banyak gereja yang punya laporan itu masuk ada keluarnya nggak ada kita. Berapa banyak gereja yang punya deposito ber-MM bahkan T. Harusnya dana itu digunakan untuk memberi makan orang-orang miskin. Hati-hati kalau kita berbicara di suatu tempat, kita lihat dulu. Yang terakhir, memberi perpuluhan merupakan, harusnya gini ya, memberi perpuluhan, saya bukan bilang persepuluhan ya, perpuluhan ya 10, 20, 30 ya.
merupakan wujud hati yang mengasihi Tuhan, bukan motivasi untuk kaya. Kalau kita ngerti firman, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi jemaatnya, otomatis kok udah kasih. Kalau saya suruh, kalau kita lebih, pasti kita kasih. Kalau nggak kasih, kebangetan. Jadi motivasinya bukan untuk menjadi kaya, motivasinya bukan untuk diberkati, karena berkat itu urusan Tuhan. Kalau dalam hal memberi perpuluhan adalah ukuran Tuhan memberkati seseorang, berapa banyak orang-orang di dalam Tuhan yang jauh lebih kaya. Ukuran berkat itu ukuran Tuhan aja, urusan Tuhan. Memberi perpuluhan melatih diri kita supaya tidak serakah. Ada rasa cukup di dalam hidup kita. Melatih diri kita agar tidak bergantung pada kekayaan. Banyak gereja yang bergantung pada kekayaan. Kalau orang itu ngasih persembahannya gede, perhatikan, jabatannya penting di gereja. Walaupun dia kadang-kadang tidak berpotensi, tidak punya, tidak berpotensi, tidak punya kemampuan di dalam bidang itu. Yang penting share-nya gede, gua kasih jabatan jadi. Banyak yang seperti itu. Karena saya ngalamin sendiri, saya melihat sendiri, tapi saya nggak sebutin namanya, sekali direkam sama si saya. Ya kita bisa lihat sendiri lah, benar nggak gitu kan? Gitu. Jadi berkat itu bukan seberapa banyak yang masuk kantong kita, tetapi berkat adalah seberapa banyak kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu. Sekali lagi saya nggak anti perpuluhan. Saya dan istri setiap bulan selalu memberi persepuluhan. Di luar persembahan-persembahan yang kita berikan ya, untuk pelayanan, untuk segala macam kita beda lagi. Karena 4 hal tadi sudah kita penuhi. Apa tadi? Pertama, keluarga inti. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, adik, keempat, orang miskin. Yang kelima, dan kita memberikan karena kita mengerti firman. Ya, jadi ini aja sharing saya untuk sore hari ini. Nah, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Ayo, yang mau nanya, silakan. Jangan nanti udah lewat belum nanya ke saya lagi. Ada yang mau tanya nggak nih? Apa udah cukup jelas? Atau nggak jelas Pak? Ya sekali lagi saya katakan bahwa saya nggak anti perpuluhan ya. Jangan sampai nanti bapak itu ngajarin sampai perpuluhan asik begitu ya. Kita memberi karena kita tahu Tuhan mengasihi. Wujud daripada hati kita. Ada yang mau nanya nih? Kata Bro Heri, bro siap-siap ya. Ada sesi pertanyaan. Saya jajan terus, tanya. Makanya lengkap nih di bawah sebar nih. Udah siap pertanyaannya. Kayaknya waktu kemarin di Bible Study itu pada nanya tuh soal persepuluhan. Iya nggak apa-apa kalau saya nggak bisa jawab, mungkin ada teman-teman yang bisa jawab ya karena kita bentuknya sharing sih ya gitu. Nggak apa-apa karena orang sendiri gitu ya. Ya, silakan. Ada salah aja kok. Ya. Nggak apa-apa, tanyain lagi aja. Bisa. Mungkin ada penambahan statement atau apa. Makanya cukup jelas. Atau nggak boleh ditanya. Susah makanya. Ngerti semua ya. Karena hari ini khusus nih datang ini persepuluhan nih. Belajar juga di sana. Sampai 15 lembar.
Boleh. Karena saya berjemaat di sini, keluarnya saya kasih ke gereja yang lain. Sekali lagi, persepuluhan atau perpuluhan yang kita berikan kepada gereja di mana tempat kita bertumbuh. Gitu. Bapak bertumbuh di mana silakan. Jadi kita nggak ada di HUC ini nggak ada. Oh perpuluhan harus masuk ke sini tidak. Betul ya Pak Ferry ya? Karena saya salut sama tim HUC ini, mereka hidup dengan iman. Apalagi berapa sih saya minus katanya dia. Minus. Tapi nggak apa. Kalau memang ini adalah rencana Tuhan, dia pasti cukupkan semua. Amin. Ada lagi Pak? Cukup ya. Pak boleh nggak perpuluhan saya untuk pendeta si A, pendeta si B? Ya. Itu prioritas nomor 4 pada orang yang Tuhan. Boleh nggak Pak saya perpuluhan saya kasih saya atau kenalan? Persepuluhan harus itu masuk ke dalam gereja di mana kita bertumbuh. Yang seperti itu ada bagiannya lagi. Ada yang tanya? Pak, kalau saya mau nanya Pak, ya, kan tadi dibicarakan sama Bapak membantu keluarga. Ya, membantu keluarga. Biasanya kita punya iparnya udah liar, bikin pusing terus. Tolong udah selalu sancipua terus ya. Mau ditolong terus atau gimana Pak? Ya, Kayaknya susah ya. kita lihat, kita tolong makanya secukupnya gitu. Misalnya gini ya, saya punya orang tua, gitu ya. Orang tua saya dulunya brengsek banget, gitu. Tapi setelah saya ada pemulihan, saya nolong dia, ya seadanya aja, asal dia bisa makan, gitu. Nah kalau misalnya Pak, ipar saya seperti ini, bawa dulu ke bengkel, ke Pak Ferry. Ini di bengkel. Ini Pak, kondisinya dia dulu Kristen. Kayak mungkin di GPI udah terkenal lah, cuma nggak mengikuti Iya, iya. Cuma sempat dia bilang ke saya, oh kalau gua balik lagi ke Kristen, ada nggak pendeta yang bisa menghidupi ekonomi saya? Nah, katanya kalau lu balik gereja, cuma mau mencukupi ekonomi kamu, kan dia pertama dia balik ke Malang. Ya. Nah, saya itu ya, nah dia sekarang keadaannya genting lah, antara hidup dan mati nggak jelas ya kehidupannya. Kalau di ronsen mah 5% lagi lah udah keadaan gitu. Cuma dia nggak mau lagi kalau saya balik ke Kristen. Ini ada nggak sih gereja yang bisa ekonomi saya? Lalu masuk gereja buat itu ya. Salah itu dia. Salah. Itu motivasi yang salah. Kemudian mau jadi manusia sekalian. Sekalian kalau mau jadi gila. Cuma tolong cuma akuannya begitu. Jadi 378-nya 98%. Begitu terus ya. Yang simpanya terus. Gimana? Ya kalau kayak gitu kita, kalau menurut saya kita ya berikan ya sejuk dia makan. Kalau misalnya kita mampu, gitu. Bisa nolak wajib boleh ya Pak? Nah, nolak bisa boleh. Kan bapak jadi. Nah, maksud saya begini, kalau menghadapi orang-orang seperti itu memang agak sukar ya, gitu. Ya kan kita tolongin tapi dia ada aja alasannya, makanya asal cukup makan sudah bisa hidup sudah. Nanti kalau dia bilang, waduh, gua tengah masalah ini, uang sini nih. Kalau menurut saya ya dikasih kalau dia hidupnya sangat dulu, kita nolong ya sampai cukup. Asal dia nggak mati kelaparan aja. Dan memang kalau motivasi seperti itu jelas salah. Saya mau bilang begini, keselamatan itu ukuran urusan orang masing-masing. Ketika kita berusaha menyelamatkan mereka, tapi mereka nggak mau, itu urusan mereka. Kita nggak bisa maksa supaya orang itu mau kita selamatkan. Ya, nanti maksud saya bahwa kita udah ngasih firman, udah
bawa ke mungkin ke pendeta B untuk sharing segala macam. Tapi kalau aja tetap nggak benar ya sudah. Ini urusannya itu. Makanya baru apa Tuhan berdak karena semua kan belum tahu. Semua orang belum Tuhan ada juga. Ada lagi? Kemarin kita udah di rumah jam 7. Saya udah bener ada irama-irama. Oke, kalau ada kita pakai berdiri. Kita berdoa. Mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini ya Bapak. Di mana kami banyak belajar hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Bila apa yang kami pelajari dapat kami mengerti oleh karena anugerah Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian sehingga kami boleh ya Bapak memberi dengan benar Tuhan Yesus, memberi dengan motivasi yang benar, bukan ada motif tertentu Tuhan. Yang setiap kami Bapak, ketika kami memberi dengan kerelaan hati, bukan karena paksa, bukan karena intimidasi dari beberapa orang, tapi kami memberi karena kami mengasihi. Kami memberi karena kami mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku sudah selesai berbicara.